Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gua lagi ngopi bareng di lokasi syuting Pemain Pensiun ya kan? Iya, PP5. Ya, PP5 bareng Sang Raja Coklat. Bos copet. Bos Copet. Kerajaan. Oh iya, benar-benar. Bos Copet. Gimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah sehat selalu. Kita sedang proses syuting PP5. Baru selesai gitu kan. Di daerah Halimun ya Mas ini. Iya, Hotel De Alimun. Halim. Base camp kita. Kalau syuting mah bisa pindah-pindah Oh iya, kemana-mana sih. syuting bisa di mana-mana ya kalau Ya, syutingnya. tergantung skenario. Betul, tergantung setting lokasinya. Ya. Nah ini ngobrol-ngobrol gimana ceritanya kan jadi bos copet kan? Awal mula karir saya di PP maksudnya. Ya di PP. Iya, pertama awal mulanya sih kita casting dulu ya, Ya, karena betul, sebuah betul. film di Bandung, film apapun itu layar lebar, mau Hmm. sinetron, mau web series, pasti ada namanya casting. Ya betul betul. Sejak sebelum ada PP casting, saya sudah sering ikut casting sampai 20 kali casting, sampai Jakarta, kemana, Bandung. Pokoknya tiap ada casting walaupun itu Pasti tiap hari dihajar ya? ikutin. Tapi dalam beberapa kali casting itu nggak pernah saya dapat kesempatan untuk main ya. Paling juga sekalinya main paling jadi figuran. Iya. Jadi Kadang lewat yang- aja gitu. Jadi Kalau extras. film juga 1 scene 2 scene gitu ya. belum dapat. Belum? Belum, masih ekstras aja. Belum dapat dialog. Begitu syuting casting PP, alhamdulillah rezekinya mungkin udah datang. Jadi terimalah sebagai sayap waktu itu ya. Wis. Casting di DGM di Jalan Merdeka. Ya. Terus saya isi absen yang pertama, belum ada orang waktu itu karena terlalu semangat saya. Is. Jadi yang pertama akhirnya casting dua orang. 2 hari dari situ ditelepon sama RCTI Ya. jam 12 malam. Ya. Saya nggak bisa tidur, terus ditelepon. Waktu itu masih zaman BlackBerry. Masih zaman pin BB Iya. ping 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 gitu. Jadi jam 12 kan telepon, ternyata RCTI yang teleponnya suruh datang ke Cicahem. Syuting katanya Preman Pensiun. Iya, terus suruh bawa baju 2 setel. Dari situlah mulai syuting di Cicahem, kenal sama Ubed gitu. Kenal sama yang lain juga ya. Ya, Nah ini tim Edi. Kang itu sekarang di Preman Pensiun sebagai pemeran ya. Iya. Nah, mungkin banyak teman-teman yang nonton kan penasaran gitu. Wah, Kang sebelum PP itu garap apa? Sebelum di PP emang saya basicnya adalah MC ya. Dari sejak SMA saya MC, ikut istilahnya kalau ada panggung-panggung seperti itu hiburan-hiburan saya ikutan MC, penyiar radio. Terus dari situlah mulai ikutan audisi karena saya suka lawak, suka humor, jadi ikutlah audisi lawak. Yang pertama itu ikutan audisinya SMK, terus yang sekolah mencari komedian Trans 7. Ya. Terus juga ikutan Sri Mulat Cari Bakat di gedung Sabuga waktu itu di Sabuga. Dari ribuan peserta saya masuk 10 besar ke Jakarta. Mantap. Jadi di Antv itu saya mulai menggeluti film atau di TV itu mulai di Antv di Sri Mulat Cari Bakat. Sayang sekali waktu itu, tapi karena Sri Mulatnya tidak berkembang sehingga pemain Sri Mulat junior ini yang sudah lolos ini tidak ada job, tidak ada apa-apa, mungkin hanya sekedar ya settingan entah bagaimana. Ya udahlah, akhirnya setelah lulus dari situ tidak ada kerjaan. Kalau yang lain kan yang AFI kayak Ya betul. KDI itu jadi penyanyi dangdut, jadi penyanyi pop, kita jadi pelawak apa nggak ada kesempatan. Akhirnya balik lagi ke casting film, ikut-ikutan film figuran gitu. Itu di Sri Mulat Mencari Bakat itu di berapa besar kan? 10 besar udah masuk Jakarta. Jadi dari ribuan itu Bandung dipilih 10, Surabaya 10, Jakarta 10, Medan 10. Jadi 40 orang besar di sana. Cuman dari 10 besar itu nggak tahu gimana nggak dilanjut lagi sama mereka. Ya mungkin ada program-program yang lebih ya mungkin nggak Sri Mulat seniornya mungkin belum bisa berkolaborasi dengan yang junior ya, jadi tidak diangkat. Ini ya sudah masing-masing aja. Kalau saya lebih ke MC sama casting syuting film. Ini ya udah ternyata saya ke bawah ke film. Jadi kan posisinya kan kayak kemarin saya kan sempat kopi bareng sama JSOX. Ya. Ini kemarin banget ada perbedaan ternyata baru saya tahu juga kan.
antara komedian film sama komedian panggung. Ya, Itu menurut Akang gimana? komedian itu kan menurut ininya ya, menurut bagaimana kita peruntukan komedi untuk apa. Iya, iya. Kalau komedian di panggung itu lebih sulit karena kadang-kadang tidak diberikan naskah terlebih Iya. dahulu. Kalau panggung itu kan improvisasi, Harus kemampuan responsif skill, ya skill dari masing-masing si pemainnya itu sendiri sesuai dengan yang tidak kita latihan. Iya. Misalkan kita latihannya tentang apa, berlatih dulu. Kadang-kadang pun tidak berlatih dulu, langsung di panggung spontanitas, langsung tergantung situasi dan kondisi kita harus bisa langsung membeli dan menjual joke ya, membeli dan menjual apa kata-kata hiburan Iya. apa humornya itu gitu. Kalau di drama atau di film, di komedi, situasi seperti web series, sinetron, film itu kan sudah ada skripnya. Iya, iya. Sudah Ada yang konsep ya. itu ada konsepnya, itu arahnya mana udah tahu, tinggal ngafalin saja. Kalau di Preman Presiden kan tidak boleh ditambah ya, Iya. kalau di TV, mungkin di TV lain, sinetron lain bisa ditambah-tambah supaya lucu. Ya. Kalau ini nggak bisa. Ini kan posisinya terkadang gitu kan ada sinetron ya Kang ya, atau film itu kadang kan ada apa ya director ya sebutnya ya, atau konsep mungkin ya, lebih konsepnya itu ada yang bisa diimprovisasi skenario, ada yang tidak. Ya kan tadi sudah saya bilang bahwa di Preman Presiden nggak bisa. Oh nggak bisa, berarti harus Sama harus sama. script banget. Jadi betul-betul seperti kita membaca Pancasila. Oke. Kelewat satu ulangi, kelewat satu ulangi. Berarti harus sesuai dengan naskah Ya, banget ya. sesuai. Jadi makanya kuat di skenario-nya lebih kuat sehingga siapapun yang membacakan, pemainnya siapapun, tidak perlu artis, tidak perlu komedian, tidak perlu pelawak terkenal, tapi begitu membacakan skenario itu dengan benar, orang akan ketawa. Itulah kuatnya Preman Presiden. Makanya bisa Preman bisa sampai PP5 ya, bahasa ditambah plus layar lebar juga kalau saya. Iya, layar lebar 1, si FTV 3. FTV 3. Saya ikuti 3 FTV, semuanya saya ikut. Udah jarang berapa tahun kan? 2015 sampai sekarang 2020. Ya 5 tahun aja. 5 tahun. 5 tahun lebih. 5 tahun. 5 tahun. PP 1 sampai 5, 5, 3. FTV 3 ya tadi ya? 3. Tidak layar lebar 1. 9 berarti ya? Ya. Kalau di semua bahas. Tambah ABC ya. Oh iya betul, harus banyak copet. Harus banyak copet, 50 episode. Saya peran utamanya di sini di ABC ya. Nah siapa tahu promosi kan ada yang ya apa untuk dulu tuh apa? Akademi apa? Akademi of Bandung Copet. Itu gimana kan? Lucu gitu. Akademi of Bandung Copet itu adalah kampus saya di mana saya mendidik mahasiswa yang sudah ingin bertaraf internasional. Namanya harus nama barat, nama Inggris, Academy of Bandung Copet ABC. Cuman kita juga karena bekerja punya atasan dan bawahan, kita juga menciptakan PT ABC juga, yaitu PT Aksi Bergerak Cepat, yang apabila disingkat juga merupakan ABC. Jadi ABC itu bisa aksi bergerak cepat atau Akademi Bandung Copet, ya, di mana kita merekrut orang-orang yang berenergi, yang muda-muda, yang miskin, pengangguran, dan lemah iman. Itu syaratnya berarti. Ya, 3 syarat itu. 3 syarat. Di antara kejahatan itu syaratnya datang 3. Miskin, pengangguran, lemah iman, cocok menjadi orang besar. Cuman saya alternatif karena kejahatan yang tidak sombong, kejahatan yang rendah hati, itu adalah copet. Jadi tidak untuk diumumkan ke orang, tidak boleh disombong-sombongkan ke orang. Kita bergerak senyap, tidak membutuhkan pujian, sih kita bergerak dengan senyap. Bahkan tangan kiri juga nggak boleh lihat ya. Ketika tangan kanan kita nyopet, tangan kiri nggak boleh tahu. Keren. Terakhir nih, tips triknya nih untuk teman-teman yang nonton juga pengen sukses di komedian atau di atau pengen jadi artis nih, kan biasanya banyak tuh pengen jadi artis tuh, tips triknya gimana Kak? Yang jadi artis itu pertama adalah minimal kita punya satu keinginan
Jadi tetap fokus pada keinginan kita, jangan pelin-pelan. Hmm. Kedua juga sebenarnya ada bakat, ya bakat walaupun hanya beberapa persen, tapi bakat tetap harus. Karena kalau kita nanti bersaing dengan orang yang punya bakat, kita akan resiko. Hmm. Setelah itu baru kita cari kesempatan seperti casting dari situ. Jangan mudah menyerah. Kadang-kadang kita udah casting gagal 1, 2 kali, 3 gagal, nggak mau lagi. Betul. Jangan malu untuk kita bermain walaupun hanya sekedar figuran dulu. Cari pengalaman, cari teman, cari relasi, cari komunikasi, cari link supaya kita kalau nanti ada job yang lebih besar kita tahu. Jangan dulu mengharapkan berapa bayaran saya, berapa honor saya, tapi saya ingin pengalaman dulu. Proses dulu Ya, jam terbang dulu kita banyak. Sudah jam terbang, insya Allah nanti kita kesananya gampang. Dan sering ikut casting aja. Kalau mau sukses dan kalau sudah sukses, jangan lupa tetap kita harus bersyukur, beribadah, dan jangan lupa bahwa apapun yang kita dapat di dunia ini bukan tujuan. Tapi sudahkah apa yang kita dapat di dunia ini bermanfaat bagi orang lain? Jadi yang penting harus fokus, ada kemauan, fokus, ada bakat, dan jangan menyerah. Siap. Thank you, Kang. Terima kasih. Ini satu lagi, Kang ya. Baru keingetan nih. Kebanyakan kan orang mengenalnya Akang itu dengan nama Kang Saep. Sebenarnya nama asli Akang itu siapa? Nama asli saya di akte kelahiran sih sebetulnya Icuk Nugroho ya. Dari SD saya dipanggilnya Icuk. Di keluarga dipanggilnya Nunu. Kalau di keluarga, di tetangga Nunu atau Mas Nunu karena saya orang Jawa, jadi Mas Nunu. Kalau di sekolah dari SD, TK, SMP sampai kuliah Icuk. Setelah saya main di PP jadi saya kan saya juga kan ketika pertama kali ketemu waktu di Tasik kan ngobrol juga Kang Saep. Ya, tapi orang udah pasti tahunya Saep sih. Iya, karena mungkin melekat kan. Ya, Melekat di ingatan. karena setiap session Saep itu pasti ada. Iya, betul. Dan pasti bikin gemes orang ya kan ya. Iya, dan bikin kesel. Bikin kesel orang. Ngeselin kalau saya itu orangnya ngeselin. Ngeselin. Tapi ngangenin. Iya, ngangenin. Dan satu keuntungan untuk pribadi Akang itu dia kayak. Jadi kalau Pepe nggak ada sopirnya kayak kurang garam kalau pengen. Iya, betul. Ya, terima kasih kan. Sudah meluangkan waktu di Menir Fikri. Katanya Akang juga punya channel YouTube ya Kang ya? Ya, selain Menir Fikri juga tonton Paimin Blangkon. Nah, subscribe juga. Kalau mau lihat keseruannya di lokasi syuting, Icuk Baros Channel. Nah, ada 2 nih. Kalau mau saya website saya, Paimin Blangkon, saya jadi Paimin. Tapi kalau mau lihat keseruan syuting di lokasi kayak gimana, ketemu dengan artis-artis itu Icuk Baros Channel. Jadi siap. Jangan lupa tuh di subscribe juga. Icuk Baros Channel dan Paimin Blangkon. Jangan lupa juga di subscribe Menir Fikri. Si Menir yang nggak bisa bahasa Belanda. Itu slogannya Kang. Oh, kalau saya bisa, cuman bisa nyebutin that ding. Itu bahasa dading. Belanda. That ding. Dading itu. Dading itu dari bahasa Belanda. Oh, gitu. Siap. That ding. Jadi yang itu. Iya, siap. Terima kasih Kang. Makasih juga yang udah nonton. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam Corona. Corona. Semangat.